syukra lillah, salatu wa salaman ala sayyidina Muhammadin sayyidi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abu Imam Masjid yang mulia dan terhormat, para panitia masjid, badan kemakmuran masjid yang mulia dan terhormat, gure-gure ulun-tuan Ban Bandung yang mulia dan terhormat, istimewanya kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan yang mulianya kita berbicara sedikit, ada apa dengan orang yang meninggalkan sholat. Sebagaimana yang kita maklum, di dalam agama Islam, salat adalah merupakan awal daripada segala yang awal. Karena awwalu maftaradallah, jawabannya salat. Awwalu ma yurfa'u, yang awal nubu'i Allah Subhanahu wa taala, jawabannya juga salat. Awwalu ma yus'alu, nantinya di hari kiamat, jawabannya juga salat. Yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala awal mula tetap salat. Sehingga ada banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengedepankan posisi salat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an An-Nisa 109, beliau menyampaikan, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bagaimana kedudukan salat itu di dalam kalangan kita sebagai umat yang beragama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah diam. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Atas setiap pribadi orang yang beriman, itu adalah merupakan kewajiban fardu yang Allah tetapkan waktunya. Sembahyang kita melewat wadah, setiap ada batas waktu yang telah ditetapkan, maka jangan engkau lewati. Kalau engkau lewati, engkau sudah pasti di posisi yang salah. Urusi ulun tuan tak logika biu. Lo lemudang mati urang geberi limit de urang pautang heuro. Bila lang masal heuronyan belum lunyak bayi utangnya, apakah beliau itu marah? Jawabannya marah. Geberi limit ya Allah Subhanahu wa taala, wa ta'ala dihitung dari tergelincir namanya matahari sampai jadi bayang-bayang misil. Sudahkah engkau bayar dalam tenggat waktu yang Allah berikan? Belum, maka Allah marah. Nah, tanya menyatakan rebut hati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, urang utang kibat. Segala mabeh matha batah bayi kan dia bayi. Kemudian dia bayi yang ditanya dia bayi dengan jumlah nominal yang tamu utang na lupuk 3 langke. Kali dapat hawa lang amplop takun ba urang po nyopat yung sedekah lo. Nah,
Apa itu sedekah? Sedekah itulah sunat ba'diyah dengan qabliyah, itu rawatib. Untuk apa? Kata yang bakal kita nalu tiga. Yang pertama-tama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan hal demikian. Di lain sisi mendapatkan ridha daripada yang punya. Bahkan karena orangnya mandum-mandum tumakut udang orang lain, bahkan karena dihantui oleh tidak dibayarnya utang. Tapi seandainya naurung yang dia kebayu pokok utang na calu lam tiga langhep gejok terkah bibi yang namudah ke katanya lon ratai lo payah katanya anak begah-begah tapu lega anak mutang lepak lo payah katanya kepingin beliau untuk kita berhutang. Maka Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Seandainya sembahyang lo katanya tak belum lang batah batwate yang kana janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lepas dari sembahyang lo nalu lam tiga dua rakaat. Maka Allah Subhanahu wa taala hana dah lakai tapi pun laga pak lo tanya oleh Allah katanya kenapa engkau tidak pernah mendoakan kepada aku rindu ingin memberi kepadamu. Tapi ingat, siapa yang mau khuda yang dem semayang ulang batah wadai. Tapi kalau seandainya kadang-kadang liganya tak buat semayang ulang batah wadai, maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, apa kata Rasul? Man jama'a bainas salataini faqad ata baban min abwabil kaba'ir. Siapa yang mengumpulkan dua salat tanpa rukhsah di dalam agama, maka ia sudah mendatangi satu pintu di antara sekian banyak pintu-pintunya dosa besar. Intinya apa? Urangnya yang menggabung-gabung tumayang tanpa ringat keringanan rukhsah di dalam agama, maka beliaunya dia dacarai man urang si ulun duan dan kadang-kadang terlanjur taklim rawat sebagai orang yang bersih. Padahal pada kenyataannya tidak pernah terasa karena terbiasa bahwa mengumpulkan salat contoh sembahyang dapat tempat ngamudrik rakib puro itu lagi yang kadeun tu. Tapi hanali terasa bahwa bak pribadi gedanya itu adalah kemaksiatan. Logikanya anu begah le gedanya udah mekat racun. Di gedanya on ditadup lang gede mekat racun di hang tu. Guna maju kontak timang lauda kesang-sang lagi-lagi dan lo racun hanya dia tidak mau dalam. Itu efek daripada racun. Pada kenyataannya urang yang kedelan, yang kelang gede racun, kemukawin ngeracunnya, kepegat rumah ngeracunnya, kegantau rumah kadang-kadang lo ngeracunnya. Artinya sudah panjang perjalanan beliau dengan racun. Teman tanya pakan pak urangnya anak terasali sudah terbiasa jawabannya. Karena agaknya nak saya kadir mayang tuh pihak buka pintu gede lang racun. Tinggal bengah dalam kebuka dalam pintu gede pakat lang racun. Maka oleh karena demikian beliau itu tidak lagi terasa racun itu sebagai bau racun yang menyengat, tapi bau yang sedap. Kita mau lang gede yang mantung kebuka lang gede. Maka bagi kitanya juga demikian halnya. Alim ulama mengatakan apabila mereka itu sudah ada satu hal yang memang di luar dari biasa, tak boleh katanya kajian ke makhluk aneh. Ulama di Jakarta umpamanya cukup raya-raya aku pakai serban, pakai hijarida, mau ia diwawancarai oleh presenter yang serba ini tak pakai jilbab, baju ketat, rok mini. Kenapa ia mau? Padahal urangnya kan urang diundang. Beliau itu narasumber. Saya punya komitmen. Kalau saya diwawancarai, maka yang mewawancarai saya harus Islami. Saya Islami. Tapi kenapa tidak berbicara demikian? Karena saban hari di urang nyata muda di Jakarta urang si ulun duan ketangi yang bagian mini-mini saja, sehingga mini itu nampaknya biasa. Kembali yang tak kena cerita lagi yang buatlah Allah menyatakan punya batas waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menebar ancaman. Apa yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang mengumpulkan dua salat maka ia sudah melakukan dosa besar.
maka orangnya memang kadang-kadang terasa yang kesalahan, tanamkan di dalam pribadi bahwa itu adalah kesalahan, upayakan untuk pengobatan supaya ada obat drone dikatakan. Kemudian hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tak kalah dalam kalangan gedanyo kadang-kadang tu lale. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Munafiqun ayat 9 beliau dengan tegas mengancam, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Oh kata udah yang iman. Long pingat katanya bek sampai di belalele hatta bek sampai kata di belalele anu an zikrillah, dari mengingat Allah. Zikrullah itu bisa diterjemahkan adalah maknanya sholat. Kenapa? Karena induk zikir adalah sholat. Innani adallah, saya inilah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Aqimis shalah li zikri, aqimi dengan zikri ada kesenambungan dua. Jika kita kelihatan apa itu zikir? Zikir itulah salat. Maka yang pertama-tama Nabi ingat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hai dengan gara-gara beu harta kata lalai dari sembahyang. Ironi. Tangi kejadian dalam kalangan ditanya namkan kerupuk Pak gegion hebo. Pak kejaga-jaga tu kawai kerupuknya sembahyang luhu. Bulan ada sembahyang atha gabung. Sembahyang maghrib ana. Nauzubillahi min dzalik. Syafalatna abwaluna. Ibu lalele dengan oleh harta. Padahal al-malu dhillun sa'ilun, harta itu adalah bayangan yang hilang-hilang. Yang ledom nalaya bohite irmo bumujeh gede lob tengok azan maghrib, masyaallah. Pegan baru kameng tina kameng ada mendung kameng tak apa anak tengok nya tina kameng bumujeh gede yuk apa ibu pah tengah hayya 'alas shalah. Ta'udzubillah. Syaghalatna amwaluna, iblaleh katanya oleh harta. Allah dengan kontan beliau mengingatkan, la tulhikum amwalukum, kemudian wala auladukum, punya aulad biasa aja lebih mengarah kepada urina. Tapi orang si ulun tuan ada adanya uragam juga tak ketinggalan bagian, karena yang memotivasi orangnya kerja banting tulang tak kenal siang malam anu teh begah liana bilong ya taloi padu ya kabudu nyo ayah dengan segala upaya bentuk usaha beliau mengusahakan supaya taloi padunya benar, sehingga apabila beliau belum mencapai target akibatnya beliau kadang-kadang semayang ke bawah. Hana masalah yang penting dalam betul semayang dia ndru ada gelak-gelak. Itu logikanya yang kita lihat hari ini, kenyataannya. Burung syirik, ulun tuan yang dimuliakan Allah. Bagaimana dalam pandangan agama bagi mereka yang lalai dari melakukan sholat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Yang sengaja lupa sembahyang maka secara terang-terangan ia sudah menjadi kafir. Lantas siapa yang berada hari ini di dekat kita? Orang-orang yang tidak sholat. Jahatkah mereka? Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga menyampaikan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah merupakan tiang agama. Faman akhamaha, kalau yang pedang semayang faqad akhamaddin, beliau itu sudah mendirikan agama. Wa man tarakaha, urung yang kebah semayang faqad hadamaddin, dia sudah meruntuhkan agama. Siapa hari ini yang kita tuduh mungkin barangkali kafirlah sebagai peruntuh agama kita, tapi pada kenyataannya bukanlah kafir sebagai peruntuh agama kita. Ojin bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang hari ini tidak mau melakukan salat, itulah orang-orang pejuang-pejuang yang mereka itu meruntuhkan agama Allah.
biasa-biasa mentang senyum-senyum dengan orang yang anak lumayan senyum-senyum dengan orang yang anak buh jaket senyum-senyum, padahal Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas wa wailul lil musyrikin. Siapa yang dikatakan dengan musyrik? Alladzina la ya'tuna zakat, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Tiga urang si ulun duan yang dimuliakan Allah. Kita nak dua buah tugas dalam agama. Qu anfusakum, yang pertama-tama berekro. Yang kedua wa ahlikum, baru dengan beranjak kepada keluarga. Keluarga itu siapa? Ialah keluargamu, orang-orang yang terdekat denganmu, itu anak, istrimu. Satu target tak bisa menyelamatkanmu dari neraka. Engkau kejar target dua-duanya baru bisa menyelamatkanmu daripada neraka. Dan kita ingat dalam kitab Imam Al-Bukhari Ihya Ulumuddin, beliau juga pernah menyampaikan lau kana ibadatuka ibadatu ahli samawati wal ardh, kalau wahai Nisa ibadatmu sejumlah ibadah ahli langit ahli bumi, wa hubbu fillah laisa, sementara orang yang engkau cinta karena Allah tidak ada. Engkau cari orang karena ia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin di dalam beribadah, engkau cintai, engkau buat maklumat kepadanya. Lolon cinta gerowan karena memang gerowan ahli ibadah, tidak ada. Wa bughdu billah laisa, orang yang memang tak bengeh lo karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Orang yang hana puasa yang hana buh jaket akrab, yang hana denja wajib umpamanya pada ayatnya karena dalam kapasitas untuk berangkat haji, sahabat dekat. Wa bughdu fillah laisa, marah karena Allah tidak ada padamu. Fama aghna anka dzalika syai'an, maka apapun pengorbananmu sejumlah itu ibadatmu, Allah sama sekali tidak membutuhkan. Urang ulun tuan yang dimuliakan Allah, kalau seandainya Allah menegur Nabiullah Isa supaya beliau itu cinta karena Allah, marah karena Allah, teguran itu juga teralamat dan tertuju kepada kita. Tiga orangnya kita awat tetakalan orang yang memang kadang-kadang dalam posisi Allah marah, Allah murka, murkailah dalam hatimu, karena itu adalah at'aful iman, tingkat iman yang paling lemah. Yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis-hadis yang agak sedikit berbeda lafadznya, karena hadis ini diriwayatkan oleh Sunanus Sittah. Kita ambil satu kalimat yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bainal imani wal kufri tarkus salat. Yang membedakan di antara keimanan dan kekafiran itulah orang-orang yang meninggalkan sholat. Sehingga urang si ulun tuan dalam prinsip agama, Imam Syafi'i menganggap bahwa yang ingkar sholat itu kafir, halal darah. Tapi di luar daripada mazhab Imam Syafi'i, mazhab lain ada hana umpamanya hana ingkar atau nama agatnya yang tidak mau melakukan salat, maka ia sudah menjadi kafir. Ada beberapa dari kalangan ulama, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memvonis kafir bagi mereka-mereka yang tidak melakukan salat. Artinya yang naurnya di dekat-dekat bedanya apabila ia tidak melakukan salat, maka ia adalah bahagian daripada hamba-hamba Allah yang kufur. Untuk membendung pribadi kita juga keluarga, perbanyakkanlah membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Insyaallah tamlah keba Allah tak usaha dalam halu-halah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan beri generasi kita sebagai generasi muqimas shalah, orang-orang yang senantiasa melakukan salat. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fasal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أوتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.